Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, karena kita sebagai umatnya, kemudian kita juga ngaku cinta kepada Nabi, maka bukti cinta kita kepada Nabi itu kita percaya, kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yang terakhir. Makanya nanti kalau ketemu di jalan kok ada orang pakai bolang yang besar, ngaku aku adalah Nabi, aku mendapatkan wahyu lewat Jibril, pastikan bahwa orang itu Nabi palsu. Kenapa? Karena kita sudah berpegang kepada surah Al-Ahzab ayat 40 bahwa tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian karena Rasulullah SAW adalah Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, kekasih kita, dambaan kita, maka kita wajib membuktikan cinta kita kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini lagi viral di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam majalah dibikin sebuah karikatur. Namanya karikatur itu Pak wajah yang secakep Pak Haji Hasbuah kalau dibikin karikatur beda dengan lukisan, beda dengan foto studio di La Vanilla, beda. Karikatur itu cakep jadi jelek. Lah Rasulullah itu dibikin karikatur dalam sebuah majalah, lalu disampaikan ke sebuah negara di Prancis sana, ya. Nah kemudian malah diterima, malah didukung, ya. Puncaknya jamaah kaum muslimin kita di sana diusir sehingga tidak sholat di tempat ibadah, tidak beribadah pada tempat yang semestinya. Nah, maka yang seperti ini menurut mereka katanya itu adalah kebebasan pers menurut sana, tetapi ini adalah penghinaan. Ini adalah sebuah penistaan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita itu mengangkat senjata membunuh Macron juga tidak bisa, jauh benar. Senjatanya juga nggak ada, nggak punya. Mau pakai bambu runcing seperti tahun 45 teman-teman kita para santri, ustadz, kiai di Jawa Timur, nggak bisa lagi. Nah ini sudah disepakati oleh kaum muslimin, ya ijma'nya ijma' kaum muslimin. Salah satu bentuk bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita buktikan pembelaan kita kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu dihina, maka kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di dunia media sosial itu sudah sering kita lihat, kita wajib mengenali produk-produk dari Prancis yang ada di negeri kita, di lingkungan kita. Ya mungkin kita tidak usahlah ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, di sekitar kita produknya apa yang kita kenal. Kalau dunia susu itu ya SGM. Ya sekarang sudah nggak usah, itu namanya kita bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW, memboikot, ya. Walaupun tidak semuanya sependapat, akan tetapi apa yang bisa kita lakukan kalau kita menyatakan cinta kepada Rasul, kemudian Rasul kita dihina, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, ya kan? Makanya diragukan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu. Oleh karena itu kita lakukan sebagaimana yang saudara-saudara kita lakukan. Pembina Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin Ustadz Masudi juga menyerukan bahwa salah satu cara untuk pembelaan kita kepada Rasulullah adalah dengan cara memboikot produk-produk Prancis. Dari minuman Aqua, nah yang itu kan iklannya Fit, nah, alhamdulillah ya kan. Diganti aja minuman dari Pondok Tahfiz Madinatul Quran, Aumki Water. Insya Allah halal banget, sehat banget, Aumki Water. Nah, itu ya.
baik galonan maupun botolan. Nah, itu aum kiwatan, sehat alhamdulillah. Nah, kemudian susu SGM. Nah, kemudian mizone. Nah, itu walaupun manis sudah sementara nggak usah, sampai Presiden Prancis bertekuk lutut ya, bertobat, tidak cukup dimaafkan. Tapi itu pun mereka belum mau minta maaf, ya kan? Nah, maka kita kita blokade, kita boikot produk mereka. Mereka heran karena mereka merasa ekonominya luar biasa. Makanya kita serbu mulai dari produk-produk mereka. Pokoknya tanpa alasan. Suatu ketika di dalam media sosial, teman saya di Stisa ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, ngirimin ya, tentang berita bahwa ada seorang Habib dari Yaman bertemu dengan orang yang menggambar karikatur Nabi di Denmark gitu ya. Diberitakan di situ Habib tersebut tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang membuat karikatur dalam majalah tersebut. Diceritakan, sampaikan kepada ulun, karena kebetulan satu ruangan begitu, saya kasih aja jawaban tanda tanya 3. Lalu saya jelaskan di bawahnya. Di sana diuraikan ya. Yang namanya seperti itu kan belum tentu apa yang dikatakan oleh media sosial itu belum tentu benar. Belum tentu benar bahwa Habib itu melakukan seperti itu, ya kan? Nah, bisa saja yang namanya tulisan kan bisa diubah-ubah, ya gitu. Tetapi ya, apapun yang mereka katakan, misalnya begini, kalau sekiranya Rasulullah itu saat itu masih hidup, kemudian Rasulullah dihina, maka Rasulullah akan memaafkannya. Itu adalah kata-kata orang yang memiliki hati yang sakit, yang di dalam dadanya terdapat penyakit, ya, penyakit. Kalau kata Muhammad dengan Rasulullah itu harus beda. Makanya Rasulullah SAW itu kalau dihina kepada Nabi pribadinya, Nabi nggak ngapa-ngapain. Memang Rasulullah masih, ketika Rasulullah itu dihina, maksudnya Muhammad gitu maksudnya, pribadi Muhammad itu dihina, Nabi Muhammad cukup mengatakan inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Tetapi kalau Rasulullah utusan Allah, penyampai risalahnya Allah Subhanahu wa taala, agamanya dihina, maka Rasulullah tidak tadi ngaling-ngaling, langsung saja gitu ya. Rasulullah itu paling penyantun. Tapi kalau agamanya dihina, ya tidak nanti-nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk cinta kita, bukti cinta kita, bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara memboikot produk mereka sampai mereka bertobat. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang